Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikoners, kembali lagi bersama Bella di Fotokopi Ngobrol Foto ditemani dengan secangkir kopi. Cheers. Nah, kemarin di episode yang lalu kita masih bersama Mas Aji dan episode kali ini kita masih bersama Mas Aji juga, yaitu fotografer newborn baby yang punya Baby Expressio ya Mas. Nah, untuk episode kali ini kita bakal bahas lebih dalam mengenai fotografi tentang newborn baby ini. Gimana sih caranya, teknik-tekniknya, terus prosesnya dalam prosesnya dalam pemotretan dari newborn baby ini. Nah, langsung aja kita tanya-tanya ke Mas Aji. Mungkin sebelum mulai Mas Aji boleh ngopi dulu Mas, biar agak lega gitu ya kita minumnya. Kok agak lega minumnya? Harusnya agak lega ngomongnya maksudnya ya. Nah Mas, menyangkut yang kemarin kita udah bahas di episode sebelumnya nih, kalau ternyata newborn baby itu ada proses-proses tertentunya yang nggak bisa kayak komunikasi dari kliennya dan sebagainya. Nah aku tuh mau tanya, kalau misal orang mau menggunakan jasa newborn baby fotografi ini tuh biasanya kapan sih baby itu bisa difoto gitu? Apakah kan nggak mungkin bayi jebrol langsung difoto, atau bahkan itu udah bisa gitu? Sebenarnya bisa bayi jebrol terus difoto, tapi idealnya 5 sampai 15 hari biasanya. Nah, kalau misalkan lebih dari itu masih bisa, tapi untuk posenya biasanya kurang bisa banyak ya, lebih terbatas biasanya. Oh, berarti emang ternyata aku pikir tuh malah 1 bulan baru boleh gitu loh Mas. Kalau 1 bulan kelamaan, biasanya kalau 1 bulan tuh baby itu udah besar, terlalu besar ya. Satu udah terlalu besar. Biasanya udah bau tangan nih. Bau tangan, iya, bau gimana tangan. itu Jadi, bau tangan? Bau tangan tuh dia gendongan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya diletakin dia nangis biasanya ya, udah peka sama tangan biasanya. Udah terlalu peka. Jadi berarti bayi jebrol udah bisa difoto ya sebenarnya, tapi idealnya 5 sampai 15 hari. 5 sampai 15 hari. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang mau ngefoto babynya itu bisa ngasih tahu kalau sebelum berapa hari Mas, kalau maksudnya mau booking gitu. Bagusnya sih jauh-jauh hari sebelumnya. Misalkan udah jalan 7, udah jalan 8 tuh udah booking dulu udah bisa sebenarnya. Bisa. Ya, ketika booking dulu misal ada request tema, kita masih bisa usahain, tapi kalau bookingnya dadak, 1 belum mesti bisa request tema, 2 belum mesti kosong jadwalnya, kayak gitu biasanya. Sibuk guys. Kalian tuh harus booking jauh-jauh, kalau bisa setahun sebelum hamil kayaknya udah booking boleh ya? Iya boleh. Ada ya. Ada belum nikah gitu. Tapi masalahnya nggak apa ya. Belum nikah udah booking fotografi bayi ya, gimana ya? Tapi aku sebenarnya kayak agak iri ya sama bayi-bayi sekarang ya. Bayi-bayi sekarang tuh udah bisa difoto kayak ini, contohnya seperti ini, lucu-lucu. Kalau aku dulu nggak ada fotonya Mas, nggak tahu. Cuman kepalanya doang sini nih digendong, itu pun kayak candid doang. Namanya udah zaman udah maju, jadi beda ya. Udah beda ya. Jadi beruntung lah bayi-bayi yang bisa lahir di tahun-tahun digital kayak gini ya. Jadi kalau udah gede tuh tahu mukanya kayak gimana lucunya, bisa dipamerin nanti ya, mungkin di sosial media entah apa nanti ya. Nah, kalau untuk foto bayi sendiri kan, biasanya kan ada jam-jam tertentu untuk istirahat, untuk tidur gitu ya Mas. Nah itu ada jam-jam yang waktu yang tepat untuk memotret bayi itu kapan Mas? Kalau aku sebenarnya lebih enak pagi ya. Pagi? Ya lebih enak pagi, tapi kalau bayinya misalkan baru umur 5 hari kayak gitu, 5 hari sampai 7 hari kayak gitu, siang sore itu masih oke sih. Tapi kalau bayinya udah agak besaran 14 hari kayak gitu, biasanya jam tidurnya dia udah mulai berkurang kan. Nah itu biasanya aku lebih milih pagi biasanya. Iya sih ya, sebenarnya kalau bayi baru aja lahir itu mah belum melek nggak sih matanya seperti ya Mas? Ya masih banyak tidur ya. Dari meleknya tuh kayak setelah berapa hari? Ya paling bangun itu dia kalau minta minum kayak gitu biasanya, terus pup kayak gitu. Gitu guys, jadi kalian emang harus
pastiin siapin waktu yang tepat ya, karena kan kalau enggak ya takutnya bayinya udah terlalu besar, udah susah untuk diarahin untuk posenya dan waktunya udah tidur jadi repot rewel dan sebagainya. Nah terus kalau buat posenya sendiri itu gimana Mas cara mengarahkannya? Mungkin ini ada Mas udah bawa ini ya contoh bayinya, bayi cowok ini ceritanya. Mungkin boleh diperagain gitu. Kita mau lihat contoh-contoh kalau bikin pose gitu. Pose kayak gini biasanya ada kayak bin-bin kayak gini nih. Nah, ini biasanya buat ganjel. Jadi misalnya ini kurang naik ke atas nih. Kalau orang dewasa kita bilang aja udah. Iya, bisa naik ke atas sendiri ya. ya. Kalau ini kita kasih ganjel kayak gini nih biasanya. Nah, biar dia bisa naik ke atas. Nah, kurang lebihnya kayak gini ya. Kurang lebihnya. Nah, kayak gini misalkan. Terus ini kurang udah nggak gini. Nah, ini nanti dikasih ganjel lagi sini ya belakangnya. Nah, kayak gitu. Jadi bikin pose-posenya sendiri pun ada pelatihannya ya Mas, seperti yang sebelumnya kita bicarain kalau ada workshopnya. Nah itu Mas juga ada sertifikasi ya Mas? Ada. Jadi nggak sembarangan ya Mas? Iya, nggak sembarangan. Nggak bisa sembarangan orang kayak bikin pose bayi gampang lah, nanti tinggal diutek-utek lagi biasanya tuh. Ditekuk-tekuk gitu kan ya, nggak bisa guys, karena kalau kayak gitu nanti takutnya bermasalah banyak kenapa-napa, karena kan bayi juga kalau baru lahir tuh tulangnya masih lunak, iya kan, masih lunak dari segi kayak belum jadi gitu loh Bang. Belum jadi. Nah kalau misalnya kalau dari pose-posenya sendiri tuh biasanya ada berapa pose Mas? Kalau pose ada banyak sebenarnya, kayak misalkan potato shark tuh yang kayak bulat kayak telur itu, terus ada chin on, ada apa tuh side lying kayak gitu, ada banyak sebenarnya. Ada banyak pose-pose tergantung dari properti yang dipakai ya. Jadi kalau misalkan pakai bean bag itu posenya bisa banyak banget. Basic pose itu pakai bean bag kayak gitu posenya banyak. Tapi kalau pakai properti kayak gini biasanya posenya lebih terbatas. Kayak gitu. Ada yang ditidurin juga ya Mas? Iya. Ada yang ditidurin juga. Kalau propertinya itu ada apa aja sih Mas? Mungkin selain kostum pasti, terus kayak bean bag ini. Terus ini apa namanya nih? Ini bin juga. Bin pillow ya. Bin pillow ini juga sangat important gitu ya. Sangat penting. Iya, sangat penting. Ini bisa pakai kayak gini, bisa juga pakai handuk-handuk kecil. Handuk kecil. Bentuk kayak gitu, buat slip-slipin kayak gitu bisa. Nah itu tadi berarti emang kalau misal kalian mau bayinya mau difoto-foto, yang dipastiin itu banyak pose-posenya, tapi juga jangan khawatir kalau misal bayi-bayinya ditekuk itu, karena emang udah ada sertifikasinya, udah ada workshopnya sebelum Mas Aji juga buka studio. Tapi hati-hati juga, mungkin ada yang terus mikirnya kayak ya udah buka aja studio, hati-hati nih, jangan-jangan dia nggak ada sertifikasi atau nggak ada workshopnya, kan nakut-nakutin juga ya Pak. Terus kalau buat foto sendiri kan biasanya kita ada pencahayaan ya Mas? Iya. Nah kalau kenapa aku dari tadi bilang ya? kalau di apa namanya, di fotografi newborn ini itu pencahayaannya gimana Mas? Kalau aku pakai flash biasanya. Flash biasa jadi dari kamera ya? Flash eksternal ya. Eksternal ya. Tambahin dip umbrella ya. Sama diffusernya. Dip umbrellanya itu ukuran 165 cm. Jadi yang besar gitu ya. Kenapa yang besar? Kalau besar tuh jatuhnya lebih halus cahayanya. Nah, kayak gitu. Jadi bukan yang kecil-kecil banyak, tapi satu tapi besar. Langsung besar gitu ya. Itu salah satu bukan properti ya, tapi lighting. Iya, lighting yang paling wajib juga ya. Kalau nggak ada lightingnya jadinya bakalan beda gitu. Oh iya, tadi aku lupa balik lagi ke properti. Kalau misal yang cowok sama bayi cewek itu ada perbedaan properti nggak sih Mas? Gitu. Kalau untuk propertinya selain kostum ya, mungkin kalau kostum. Propertinya sebenarnya hampir sama sih. Tapi kalau cewek misalkan tambahin bunga kayak gitu biasanya, tambahin bunga. Terus kalau untuk dari kursi, kasur, kalau tempat tidur tuh biasanya
warnanya bisa beda-beda. Oh, Kalau yang ya. cewek ada yang warna pink, ada Pink, kuning, pasti. ya ada Kalau yang cowok warna biru, pastel, ya gitu. biru kayak gitu. Terus kalau dari tahapan pasca, kan kalau kita tadi ngomonginnya waktu produksinya, mungkin bisa ini Mas dijelasin dari awal waktu Mas datang ke misal home service nih, Ya. itu tuh tahapan prosesnya sampai ke akhir selesai itu gimana aja itu, biar jelas mungkin teman-teman Jadi biar tahu. biasanya klien booking, Mm-mm. misalkan home service nih, home service kita kasih form dulu, data klien nih, data klien. Oke, data klien udah kita dapat, cowok apa cewek. Kalau misalkan udah lahir, begitu lahir dia biasanya langsung konfirmasi ke kita. Hubungin ya. Ya, kita udah konfirmasi ke kita, terus kita nentuin nih jadwalnya mau kapan, hari apa. Kita ada kosong tanggal A, B, C, D misalkan ya. Nah, nanti kalian tinggal milih nih mau yang hari apa. Ya, tapi kalau bisa masih ring apa tuh waktunya 5-15 hari itu kita misalnya. Nah, kalau udah oke, dia udah biasanya kalau udah booking jauh-jauh sebelumnya tuh dia udah pilih konsepnya, udah pilih dulu biasanya. Terus konsep kita apa tuh siapin sehari sebelumnya, biasanya kita konfirmasi dulu ke klien bayinya aman nggak. Biasanya kan ada yang bayi kuning kayak gitu. Nah, kalau emang bayinya udah aman sehat, kita paginya berangkat kayak gitu, berangkat take foto rata-rata 1-2 jam. 1-2 jam. Ya rata-rata, tapi kalau kita kan nggak batasin nih waktunya, karena kan kalau baby itu kadang ada yang rewel, kadang ada yang enggak, kadang setengah jam udah selesai, kadang ada yang Belum. 2 jam lebih belum selesai kayak gitu. Nah, jadi begitu udah selesai kita kirim ke drive fotonya, dipilih nanti selesai dipilih. Kalau milihnya cepat ya nanti jadinya bakalan lebih cepat sih ya. Kadang-kadang ada yang lama ya? Iya, kadang-kadang ada yang lama kan. Terus kalau udah milih diedit kita paling biasanya sekitar 1 mingguan. 1 mingguan kita udah dikirim ke klien biasanya kayak gitu. Oke, itu tadi ya, jadi udah booking dulu jauh-jauh hari. Iya. Sampai akhirnya datang. Oh, ada satu pertanyaan yang sebenarnya aku juga mikir, kadang kalau di Jawa ya Mas, kan masih kental sama budaya ya, kita masih percaya sama budaya. Kalau nggak salah ya, seingat aku atau setahu aku itu kalau bayi baru lahir sama ibunya tuh kayak 30 hari nggak boleh keluar rumah. Nah itu emang ada yang datang ke studio juga apa rata-rata home service semua atau ada yang nekat banyak, gitu? Ada banyak. Kalau sekarang udah sedikit lebih enak ya, nggak kayak dulu pas awal-awal aku motret. Kalau pas awal-awal aku motret, rata-rata bayi yang foto ke tempat aku tuh yaitu bayi udah 1 bulan kayak gitu. Jadi kalau bayi udah besar itu biasanya prosesnya bukan lebih lama, karena bayinya ya itu udah bau tangan, udah apa tuh nggak sering tidur kayak gitu. Nah, jadi tapi rata-rata pada tetap ada juga yang datang ke studio. Iya, ya? banyak Ya, yang datang ke studio. Kepercayaan masing-masing Kalau juga ya. sekarang lebih banyak yang datang ke studio daripada home service. Tapi kalau pas COVID kemarin itu lebih banyak yang home service daripada studio. Karena takut juga ya mungkin ya kalau harus keluar-keluar gitu. Ya itu sebagai mungkin bisa jadi salah satu informasi ya buat teman-teman yang mungkin di luar Pulau Jawa yang nggak tahu kalau emang di Jawa tuh rata-rata emang nggak boleh keluar kayak 30 atau 40 hari ya Mas? Ya sekitar segitu. Itu untuk buat bayinya dan juga ibunya gitu. Katanya ya pamali. Agak kurang tahu ya, mungkin takut kenapa, tapi ya itu kepercayaan masing-masing ya, budaya masing-masing juga. Nah pasca produksinya itu berarti fotonya yang udah dipilih-pilih itu bakal diedit semuanya selama 1 minggu itu ya Mas? Ya, foto yang dipilih yang bakalan diedit. Jadi yang setiap aja. paketan itu misalkan paketan A dapat 3 foto nih. Nah, nanti 3 foto itu yang dipilih, nanti itu yang diedit.
Ada ini nggak emak-emak yang narsis kayak semua foto pengennya diedit semua gitu? Wah, Ada. ada. Pengennya semuanya Ada, di ini. iya. Karena kan fotonya rata-rata mesti lucu-lucu semua. Iya Iya, kan. kan? Aduh, aku kok jadi pengen ya? Gimana? Apa booking sekarang nih, takutnya Mas Haji ininya jadwalnya padat Nanti kan? ya. Ntar aku bisa calling-calling lah, gampang lah. Nikah dulu kali, Bel. Astaga, ya ampun. Mungkin kita sebelum lanjut, kita ngopi dulu, Mas. Siap. Aduh, agak aus nih. Namanya juga foto ngopi kan, ngobrolin foto harus sambil ngopi nih. Nah terus kita lanjut lagi nih ke obrolan tentang editing. Pasca dari produksinya, proses pemotretannya udah selesai, waktu editing sendiri tuh Mas ada teknik khusus nggak sih Mas? Kalau teknik khusus sih enggak, standar ya. Maksudnya untuk editing kita paling kalau baby pas baru lahir itu kadang-kadang ada kulit yang lepas kayak gitu. Iya. Kulit lepas, terus ada bintik-bintik kayak gitu. Itu yang kita hilangin, terus biasanya kita putihin juga. Ya kayak gitu sih, standar sih kalau untuk editingnya ya, sama coloringnya sesuai tone-nya, sesuai kita mau bikin kayak apa gitu. Jadi emang masih basic, masa bukan editing yang gimana-gimana juga ya, masih kalau basic-basic editing, aja. Iya. Biar fotonya tuh jauh lebih proper gitu ya Mas. Dari maksudnya kan kalau misalkan kulitnya di sini kelupas-kelupas kayak gitu kan, kalau dipajang juga nggak bagus ya. Tapi itu normal ya Mas kalau bayi? Normal untuk bayi normal. Itu kan penyesuaian antara dari perut keluar. Penyesuaiannya kan kadang-kadang kupas-kupas. Ini berasa jadi ngobrol sama bidan juga ya. Masnya jauh lebih tahu bayi daripada saya nih kan. Aku baru tahu juga nih kalau bayi bisa masih ada ngupas-ngupas juga. Untuk buat menjadi fotografer newborn baby itu ada syarat-syarat khusus nggak sih Mas? Kalau aku sih saranin ikut workshop dulu aja. Yang ikut pasti ya. Penting ya. Jadi yang penting ilmunya dapat dulu lah. Ilmunya dapat dulu, nanti baru mulai motret. Kalau sekarang sih sebenarnya ada yang dari YouTube juga ada. Udah banyak ya sekarang, untuk ilmunya tuh udah banyak sebenarnya. Tapi kalau kita ikut workshop tuh seperti jalan pintas kayak gitu loh. Jadi kita langsung udah tahu semuanya gitu. Kita nggak butuh nyari-nyari dulu kayak gitu. Iya. Prosesnya lebih lama kan. Kalau ikut workshop sekali kita udah langsung tahu udah. Dari workshop itu kita terus nambah jam terbang, kita mulai motret itu baru. Kalau workshop tuh benar-benar kayak dari A sampai Z ya Mas? Iya, dari semua ini. Pengenalan foto pengenalan kamera sampai ke editing biasanya. Sampai ke editingnya benar-benar semuanya. Kalau misal dari YouTube kita mungkin cuman part-part gitu ya. Part-part, dan biasanya sih nggak lengkap sih. Kalau menurutku nggak lengkap. Biasanya tetap ada yang disembunyiin ya, rahasia negara ada. Pasti ada. Biasanya ya. dapat dari workshop itu biasanya. Tapi kalau misal buat fotografer newborn baby itu harus ada izin resmi apa nggak sih Mas? Kalau izin resmi setahu nggak ada sih. Nggak ada. Asal masih ada workshop. Iya. Kalau ada pelatihan aja sih kalau. Sertifikasi juga ya? Ya, sertifikasi pelatihan. Berarti kalau buat sertifikasi sendiri menurut Mas penting? Sangat penting kalau menurut saya. Sangat penting karena kalau enggak ya itu tadi kita kembali ke awal, ini bayi nih bukan nih. Bayi orang kan. Bayi orang baru jebrol. Iya. Kalau kenapa-napa mau tanggung jawab? Iya. Mau bikinin? Enggak kan? Coba, ya kan? Gitu tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen banget nih buka usaha, sebagai buka usaha dan pengen jadi fotografer newborn baby, itu bisa banget kalian cari-cari workshop yang ada biasanya emang ada di kota-kota besar ya Mas Yan ya? Baik. Kalau sekarang kota-kota kecil juga udah mulai ada sih. Mas sendiri buka workshop nggak nih? Ada juga. Nih, boleh langsung ke Mas Aji. Bisa hubungin kemana Mas? Ke Instagram? Iya, Instagram. Ke Instagram, ada di bawah sini, edit tuh ya, di bawah sini. Nah, kalau untuk buat waktu corona kemarin-kemarin itu kan mungkin ada yang sempat takut juga nggak sih Mas kalau buat mau foto-foto kayak gitu? Banyak yang takut, ya banyak banget. Jadi ya itu karena mereka takut sampai kita datang ke rumah
kita disemprot dulu. Ada protokolnya ya? Ya ada protokolnya, itu ada banyak. Protokol kesehatannya apa iya. aja tuh Mas? Ya kalau pas corona itu banyak tuh pakai face shield, terus pakai apa itu namanya? Hazmat, iya nggak? Iya benar sih namanya ya kan hazmat ya? Ya ada yang minta pakai kayak gitu juga. Ada. Terus kita harus swab. Wah. Setiap mau sesi kita swab dulu. Waduh, berarti biayanya juga nambah ya? Iya, tapi kalau untuk swab kayak gitu kan biasanya dibebankan ke klien. Oh iya. Untuk swabnya. Tapi kalau untuk apa itu kayak windshield terus kayak masker kayak gitu kan dari kita sendiri. Ya. Kupikir udah paketan harga segini masih disuruh swab sendiri kan rugi jadinya Mas, rugi bandar. Ternyata emang ada yang dari mereka sendiri. Mungkin kalau buat orang tua sendiri jadi ini ya Mas, apa? Lebih aman, merasa aman walaupun dia harus kayak menambah uang buat swab segala gitu ya. Untuk pemotretan sendiri itu ada tips and trick nggak Mas? Buat mungkin adalah kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau nyoba atau udah sebagai fotografer new baby tapi baru memulai, baru merintis, ada tips and trick yang perlu dikasih tahu kan teman-teman sini. Intinya sih senang sama anak-anak, terus tenang, jadi bikin suasana itu di sekitarnya tuh pas sesi itu nyaman aja. Biasanya bayinya juga akan merasa nyaman biasanya. Ya pasti paling penting tuh bayinya ya, kondisi bayinya. Karena kalau bayinya rewel ya bubar, fotonya lama ya. Pernah nggak kayak berapa jam gitu paling lama gitu? Aku pernah 3 jam nunggu nyusuin. Iya, cuma nunggu nyusuin aja 3 jam. Jadi biasanya kita nyaranin pakai dot. Nah, pakai dot itu fungsinya biar baby nggak sering pindah-pindah. Jadi ketika pas di posisi kayak gini dia butuh minum, kita kasih dot nih. Dia nggak harus diangkat, disusuin langsung. Nah, kebetulan ada orang tua yang dia nggak nyaman apa tuh kalau misalkan babynya pakai dot ya, karena ada yang emang maunya dia langsung disusuin langsung. Nah itu nanti bakalnya jadi lebih lama biasanya. Terus bayinya juga bakalnya sering pindah apa tuh kalau pas di sini ya dia harus diangkat lagi kayak gitu. Berarti kayak di sela-sela posenya udah di pose. Iya udah di pose gini nih. Dia haus, nangis. Dicek dia haus ternyata. Nah harus diangkat lagi. Diangkat, dimimiin dulu. Nah kalau pakai dot dia langsung bisa diarin gitu? Ya. Nggak berubah posenya? Enggak, paling cuman jadi agak dimiringin ya. Agak dimiringin gitu, biar nggak kesedap gitu ya. Wah, iya keren banget ya. Berarti emang harus mendalami perbayian juga. Jangan-jangan Mas tahu nih kalau bayi nangis suaranya kayak apa, itu lapar, itu ngantuk gitu. Biasanya ada, misalkan nih kita pegang sininya, dia nyari nganu itu berarti dia haus kayak gitu. Kalau misalkan apa tuh kita nganu perutnya biasanya kembung kayak gitu, nanti kita treatment dulu biar kembungnya enakan dulu juga. Ya kayak gitu. Jadi nggak mempelajarin cuman foto sama pose aja, jadi kita harus tahu cara nenangin bayinya gimana, bayinya tuh nangis karena apa itu kita harus tahu. Harus belajar bahasa bayi juga. Kayak gitu. Kalau nangis, kan ada tuh ya Mas, bahasa bayi, tapi nggak tahu sih itu ya, nggak so tau banget. Tapi ternyata emang ada nggak cuman dia nangis karena pengen susu doang, tapi kan kembung juga. Ada kembung juga. Dan ada treatment khususnya ya. Nah itu tuh, jadi tips and triknya salah satunya tuh emang bener-bener kita harus menguasai perbayian ya, bener-bener. Emang berarti kunci utamanya tuh workshop ya Mas? Iya. Kunci utama banget. Kalau pengen lebih cepat pakai workshop. Tuh kalian kalau mau buka pokoknya workshop itu paling penting. Bahkan nggak cuma di dunia fotografer newborn baby aja, di semua hal itu. Iya kan Mas? Iya.
ilmu tuh paling penting ya. Paling penting ilmu. Kita cuman praktek Investasi doang ilmu kan dulu baru ke alat. Iya. Tuh. Itu tips sudah. Ilmu dulu Ya, baru ke alat. Kalau alat dulu baru ke ilmu boleh nggak, Mas? Agak Nanti susah ya? alatnya kadang-kadang salah beli. Iya kan? Kayaknya ternyata nggak butuh Iya, gitu. ternyata nggak butuh tuh. Ternyata yang dibutuhin beda. Iya, ternyata yang dibutuhin Makanya beda. ilmu dulu, cari ilmunya dulu, workshop dulu, baru deh tahu alat-alatnya, baru terjun Iya. pelan-pelan. Sambil learning by doing ya, Iya, Mas. Sama karena kalau untuk newborn ini kan emang jam terbang ya. Kalau misalkan semakin tinggi jam terbangnya, insya Allah makin terasa. Asalkan kita mau nerima ilmu-ilmu baru lagi, ilmu baru lagi kayak gitu ya. jangan Karena kan berhenti. berkembang, kalau foto-foto kayak gini kan berkembang. Biar nggak gitu-gitu aja Iya, juga oh. fotonya. Yang penting jangan pernah berhenti buat belajar juga Iya. ya kan. Itu tadi guys tips and triknya dari Mas Aji. Kita udah sharing-sharing teknik-teknik dari proses motret newborn baby ini, gimana cara dari awal bookingnya sampai akhirnya di editing, dipilih-pilih sampai tantangannya segala macam semuanya. Dan kita juga udah jelasin ke kalian juga tentang bisnis fotografi ini dari modal-modalnya di episode pertama. Kalian kalau belum nonton bisa dicek aja di episode pertama tentang fotografer newborn baby ini. Terima kasih udah menonton kita, terima kasih udah mengikuti kami. Sebelum kita tutup, kita ngopi. Cheers dulu dong, Mas. Cheers segala nih orang. Insightful banget, Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah mau meluangkan waktunya buat sharing tentang fotografi newborn baby ini. Buat teman-teman kalau mau buka usaha atau buat teman-teman yang mungkin kepo tentang fotografi newborn baby ini karena pengen ngefotoin anaknya, masih was-was, tenang guys, semuanya itu udah ada sertifikasinya, udah ada workshopnya. Jadi kalian bisa langsung aja kalau pengen langsung ke Instagram ini nih, ini di bawah ya, di bawah. Ke Baby Expressio ya. Tempatnya studionya di mana, Mas? Di Magelang. Di Magelang. Ya, di Magelang. Alamatnya nanti di bawah. Oke, terima kasih banyak teman-teman Ikoner sudah mengikuti kita, udah nontonin dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen di bawah ini, masukan buat kalian kira-kira kita harus bahas apa lagi. Terima kasih banyak. See you di episode selanjutnya bersama Bella. Bella pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.